Silakan pergi dari rumah ini. Sarah, bawa pakaian-pakaian serumu itu dan jangan pernah bermimpi menyentuh 1 rupiah pun dari harta perusahaan milikku. Kalimat itu meluncur bersama tawa terbahak-bahak dari mulut Randy, pria yang telah bersamaku selama 7 tahun. Di sampingnya, Olivia, sekretaris yang kini merangkap sebagai selingkuhannya, tersenyum sinis sambil memeriksa kuku jarinya yang dicat merah menyala. Malam itu, tepat 12 jam sebelum sidang perceraian kami di pengadilan, Randy menggelar pesta pora di rumah utama kami. Suara dentingan gelas sampanye dan musik yang berdentum keras seolah merayakan kepergianku yang didepak tanpa membawa apapun. Randy merasa telah menang lotre setelah berhasil memaksaku menandatangani surat perjanjian pranikah palsu yang telah dia manipulasi. Dia berpikir aku hancur. Dia berpikir aku adalah pecundang yang keluar dari pintu rumah dengan tangan kosong. Namun, tepat di tengah malam saat pesta itu mencapai puncaknya, Randy ditemukan terbujur kaku, tewas mendadak di atas tempat tidur di samping Olivia yang menjerit histeris. Semua orang mengira itu adalah serangan jantung akibat terlalu banyak mengonsumsi alkohol dan obat stamina. Namun, di balik kegelapan malam itu, hanya aku yang tahu kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang akan menyeret mereka semua ke dalam lubang kehancuran yang tak berdasar. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Semoga teman-teman semua sehat dan lancar rezekinya. Amin. Malam itu, langit di atas ibu kota seolah ikut merasakan beratnya paruh waktu yang sedang bergulir. Hujan tipis mulai membasahi kaca jendela besar di lantai 2 rumah utama kami. Sebuah rumah megah berarsitektur modern klasik yang setiap jengkal tanahnya dibeli dengan air mata, peluh, dan warisan terakhir mendiang orang tuaku. Aku, Sarah, berdiri di sudut ruangan, memandangi pantulan diriku di kaca yang buram oleh embun. Di dalam ruangan yang luas itu, aroma parfum mahal bercampur dengan bau menyengat dari alkohol kualitas tinggi dan asap cerutu. Musik EDM berdentum keras, menggetarkan lantai marmer impor yang dulu kupilih sendiri dengan penuh rasa syukur. 7 tahun yang lalu, tempat ini tidak lebih dari sebuah lahan kosong yang gersang. 7 tahun yang lalu, perusahaan kosmetik herbal yang kini dikenal di seluruh penjuru negeri dengan nama Arunika, hanyalah sebuah mimpi kecil yang lahir dari catatan-catatan kusam milik ayahku. Ayahku adalah seorang ahli botani yang menghabiskan seluruh hidupnya meneliti khasiat tanaman herbal khas iklim tropis seperti Indonesia. Ketika beliau dan ibuku berpulang dalam sebuah kecelakaan tragis, mereka tidak meninggalkan kemewahan dalam bentuk uang tunai, melainkan warisan yang jauh lebih berharga. Formulasi rahasia kosmetik berbasis ekstrak herbal murni yang mampu memperbaiki sel kulit mati secara instan tanpa efek samping. Saat itulah Randy masuk ke dalam hidupku. Pria dengan senyum manis, tutur kata yang tertata rapi, dan seolah-olah memiliki empati paling besar di dunia saat melihatku terpuruk dalam duka. Di masa-masa rapuh itu, Randy hadir sebagai sosok pelindung. Dia menggenggam tanganku erat di depan makam orang tuaku dan berjanji akan membantuku mewujudkan mimpi ayahku. "Sarah, sayang," bisiknya kala itu, dengan nada suara yang begitu lembut hingga mampu melunakkan seluruh kewaspadaanku. "Kamu adalah otaknya. Kamu adalah jiwa dari Arunika. Biarkan aku yang menjadi ototnya. Biarkan aku yang menghadapi dunia luar yang kejam, mengurus manajemen, keuangan, dan birokrasi, agar kamu bisa fokus di dalam laboratorium menciptakan keajaiban." Aku yang saat itu baru berusia awal 20 tahunan, mengangguk penuh percaya diri. Cinta telah membutakan mata logikaku. Aku tidak pernah mempertanyakan ketika Randy menyarankan agar seluruh kepemilikan aset, tanah pabrik, dan saham operasional Arunika didaftarkan atas namanya terlebih dahulu. Dia berdalih bahwa proses hukum dan birokrasi perbankan di negara ini akan jauh lebih mudah dan cepat jika diurus oleh seorang pria yang bertindak sebagai kepala keluarga sekaligus direktur utama. Aku, dengan keluguan seorang wanita yang mengabdi pada cinta, menandatangani setiap berkas yang dia sodorkan tanpa menaruh curiga sedikitpun. Aku berpikir, apa yang menjadi milikku adalah miliknya, dan apa yang menjadi miliknya adalah milikku. Tahun-tahun pertama pernikahan kami adalah kombinasi dari kerja keras yang melelahkan.
Aku menghabiskan waktu hingga belasan jam sehari di dalam laboratorium yang pengap, menguji kestabilan formula, mengukur tingkat keasaman, pH, dan memastikan setiap tetes produk Arunika aman untuk kulit masyarakat. Kulit jariku seringkali mengelupas karena bersentuhan dengan bahan aktif alami. Mataku perih karena kurang tidur, dan punggungku kerap terasa lumpuh. Namun, setiap kali melihat Randy tersenyum saat membawa laporan penjualan yang meningkat, semua rasa lelah itu menguap begitu saja. Aku merasa kami adalah tim yang tak terpisahkan. Namun, roda waktu terus berputar, dan bersamaan dengan melejitnya nama Arunika menjadi merek kosmetik herbal nomor 1 di pasar nasional, sifat asli Randy mulai mengelupas seperti cat murah yang terkena panas. Uang miliaran rupiah yang masuk rekening perusahaan setiap bulannya ternyata menjadi racun yang perlahan-lahan mematikan hati nuraninya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui sapuan-sapuan kecil yang awalnya kuanggap sebagai dampak dari stres pekerjaan. Randy mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan pertemuan dengan investor luar kota. Nada bicaranya yang dulu selembut bludru, perlahan berubah menjadi ketus dan penuh perintah. Dia tidak lagi memanggilku, sayang, melainkan langsung menyebut namaku dengan nada yang datar, seolah-olah aku adalah seorang karyawan rendahan di rumahku sendiri. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berdiskusi tentang perkembangan formula baru di meja makan, Randy akan meletakkan sendoknya dengan dentangan keras yang sengaja dibuat untuk mengintimidasi mental. Bisa tidak, satu hari saja kamu tidak membahas soal cairan kimia dan daun-daun busuk itu di depan mejaku, Sarah? Ketusnya dengan mata yang menatapku tajam. Ada kilat kejengkelan yang nyata di sana. Tugasmu itu hanya memastikan produk itu siap diproduksi. Urusan strategi bisnis, branding, dan masa depan Arunika itu urusanku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana kerasnya dunia korporasi di luar sana. Jadi, diam saja dan lakukan bagianmu. Aku tertegun. Kata-kata itu terasa seperti tamparan tak kasat mata yang membuat pipiku panas. Daun-daun busuk? Formula yang dia sebut sebagai daun busuk itulah yang membiayai setelan jas desainer yang sedang dia kenakan, yang membelikan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, dan yang membayar cicilan mobil sport yang bertengger di garasi kami. Namun, aku memilih mengalah. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan rasa sakit di dadaku, dan meyakinkan diriku sendiri bahwa suamiku mungkin hanya sedang lelah menghadapi tekanan pasar yang semakin kompetitif. Hingga akhirnya, wanita itu datang. Olivia. Dia masuk ke perusahaan kami 16 bulan yang lalu sebagai sekretaris pribadi Randy. Penampilannya selalu sempurna dengan pakaian kerja yang ketat, potongan rambut bob yang rapi, dan riasan wajah yang selalu menggunakan produk premium, bukan produk Arunika. Sejak hari pertama, aku merasakan ada sesuatu yang janggal dari cara Olivia menatapku. Ketika Randy memperkenalkannya di lobi kantor, Olivia menjabat tanganku dengan genggaman yang sangat longgar, hampir tidak berniat menyentuh kulitku, sementara matanya memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Saat itu, aku hanya mengenakan blus sederhana tanpa riasan tebal karena aku baru saja keluar dari laboratorium dengan sisa-sisa bau ekstrak teh hijau yang menempel di bajuku. Oh, jadi ini Ibu Sarah yang legendaris itu? Ujar Olivia dengan nada suara yang sengaja ditinggikan, mengandung intonasi sarkasme yang halus. Sangat natural ya, Pak Randy. Benar-benar mencerminkan konsep herbal perusahaan kita. Randy tidak menegur kelancangan sekretaris barunya itu. Sebaliknya, dia justru terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar seperti persetujuan atas ejekan Olivia. Dari detik itulah, dinamika di dalam kantor dan rumah tangga kami berubah secara drastis. Olivia bukan sekadar sekretaris. Dia perlahan-lahan mengambil alih akses komunikasi antara aku dan Randy. Setiap kali aku ingin menemui suamiku di ruang kerjanya, Olivia akan berdiri di depan pintu dengan melipat tangan, memberikan beribu alasan klise. Maaf, Bu Sarah, Pak Randy sedang rapat penting dengan klien dari Singapura. Tidak bisa diganggu. Atau, Pak Randy sedang lelah dan meminta agar semua laporan laboratorium dititipkan lewat saya saja. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang busuk sedang terjadi di belakang punggungku. Kedekatan mereka bukan lagi sebatas profesionalisme kerja. Beberapa kali aku memergoki mereka makan siang bersama di restoran mewah dekat kantor,
tertawa lepas dengan posisi duduk yang terlalu dekat untuk ukuran bos dan bawahan. Ketika aku mempertanyakan hal itu kepada Randy di rumah, dia justru mengamuk hebat. Dia menuduhku sebagai istri yang posesif, pencemburu, dan tidak tahu berterima kasih. Puncak dari segala penindasan dan penistaan terhadap harga diriku terjadi tepat 3 bulan yang lalu. Saat itu, aku baru saja menempuh perjalanan darat selama 10 jam dari daerah pedalaman Jawa Barat untuk memverifikasi kualitas panen tanaman pegunungan yang menjadi bahan baku utama produk krim malam terbaru kami. Tubuhku luar biasa lelah, kepalaku berdenyut kencang, dan pakaianku agak kotor karena sempat ikut turun ke ladang bersama para petani demi memastikan tidak ada kontaminasi pestisida. Aku sengaja langsung menuju kantor pusat Arunika, berniat memberikan kejutan sekaligus laporan langsung kepada Randy bahwa bahan baku terbaik telah berhasil diamankan dengan harga yang masuk akal. Jam dinding di lobi kantor menunjukkan pukul 7 malam. Sebagian besar karyawan sudah pulang, meninggalkan lorong-lorong kantor yang remang-remang. Aku melangkah menuju ruangan kerja Randy di lantai paling atas. Ketika aku berada di depan pintu kayu ek yang tebal itu, aku menyadari bahwa pintu tersebut tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang menyisakan seberkas cahaya lampu dari dalam. Baru saja aku hendak mendorong pintu, langkah kakiku terhenti seketika oleh sebuah suara desahan dan tawa manja yang sangat kukenal. "Ah, Randy, pelan-pelan. Nanti kalau istrimu yang kusam itu tiba-tiba datang bagaimana?" Suara Olivia terdengar begitu jelas, bermanis-manis dengan nada yang menjijikan. "Hahaha, jangan sebut wanita itu di sini, Olivia. Dia tidak akan datang. Dia sedang sibuk berkubang dengan tanah dan petani di desa," jawab suara Randy, suara suamiku sendiri, terdengar penuh dengan nada kepuasan dan arogansi. "Lagi pula, sebentar lagi tempat ini akan sepenuhnya menjadi milik kita. Aku sudah mengurus semua dokumennya." Jantungku rasanya berhenti berdetak seketika. Seluruh darah di dalam tubuhku seolah naik ke kepala, membuat telingaku berdenging hebat. Dengan tangan yang gemetar dan dada yang sesak akibat asma yang mulai mengancam akan kambuh, aku mendorong pintu itu dengan sisa tenaga yang kumiliki. Brak! Pintu terbuka lebar, membentur dinding dengan keras. Pemandangan di dalam ruangan itu menghancurkan seluruh sisa kehormatan yang kupertahankan selama 7 tahun ini. Randy sedang duduk di kursi kebesarannya, sementara Olivia berada di atas pangkuannya dengan kancing kemeja atas yang sudah terbuka. Mereka berdua terkejut, namun keterkejutan itu hanya berlangsung selama 3 detik. Setelah itu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan, dan tidak ada penyesalan sama sekali di wajah mereka. Olivia dengan santai membenarkan letak pakaiannya, berdiri dari pangkuan Randy, dan melangkah mundur ke sudut meja sambil menyunggingkan senyum sinis yang penuh kemenangan. Sementara Randy, dia hanya mengembuskan napas panjang dengan raut wajah yang sangat jengkel, seolah-olah kehadiranku hanyalah sebuah interupsi kecil yang mengganggu waktu bersenang-senangnya. "Baguslah kalau kamu sudah pulang, Sarah. Jadi aku tidak perlu repot-repot menjemputmu untuk menyelesaikan urusan kita," ujar Randy dengan nada suara yang sangat dingin, tanpa ada sedikit pun riak kepanikan. Dia berdiri dari kursinya, merapikan dasinya, lalu berjalan menuju meja kerja dan mengambil selembar map dokumen berwarna biru tua. Plak! Randy melempar map tersebut tepat ke atas meja di depanku. Dokumen itu mendarat dengan suara keras yang memecah keheningan ruangan. "Apa ini, Randy?" tanyaku dengan suara yang bergetar hebat, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata agar tidak jatuh di depan wanita selingkuhannya itu. "Itu adalah draft perceraian kita, sekaligus perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa kamu melepaskan seluruh hak asuh atas saham, hak paten formula, dan seluruh aset operasional perusahaan Arunika," jawab Randy dengan lugas, seolah dia sedang membacakan sebuah laporan cuaca harian yang tidak penting. Aku menatap dokumen itu, lalu beralih menatap wajah pria yang pernah berjanji di depan makam orang tuaku. Kamu gila, Randy. Arunika adalah milik orang tuaku. Formula-formula itu adalah hasil kerja keras seluruh hidupku. Bagaimana bisa kamu memintaku melepaskan semuanya?" Randy melangkah maju, memperkecil jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang memuakan. Dia menunduk, menatapku dengan mata yang melotot penuh kebencian dan superioritas yang narsistik.
Kamu pikir kamu siapa, Sarah? Bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan kerja yang luas itu. Nada bicaranya begitu merendahkan hingga membuat nyaliku menciut sesaat. Kamu itu hanya wanita rumahan yang bersembunyi di dalam laboratorium yang gelap. Kamu tidak tahu cara bernegosiasi dengan investor. Kamu tidak tahu cara mengelola pasar. Kamu tidak tahu apa-apa. Tanpa kemampuan manajemen dan karisma dari diriku, formula-formulamu itu hanya akan menjadi sampah yang membusuk di dalam laci dan tidak akan pernah menghasilkan 1 rupiah pun. Olivia melangkah maju, meletakkan tangannya di atas bahu Randy dengan gerakan yang sengaja dibuat untuk memamerkan posisinya yang kini berada di atas angin. Dia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan yang sangat jijik. Lagi pula, Sarah, kamu harus tahu satu rahasia kecil, ujar Olivia dengan nada mengejek yang sangat kental. Randy sudah mengalihkan seluruh hak paten atas 3 formula terlarismu ke atas nama perusahaan baru yang kami dirikan bersama, PT Nova Aurora. Jadi, secara hukum digital dan korporasi, kamu tidak punya apa-apa lagi di sini. Besok, di pengadilan, hakim hanya akan melihatmu sebagai wanita miskin, kusam, dan tidak berdaya yang menumpang hidup pada kesuksesan suaminya. Rasa sakit hati yang kurasakan malam itu begitu mendalam, menyusup hingga ke tulang sumsumku. Aku merasa seperti seonggok daging tak berharga yang dibuang setelah seluruh manisnya dihisap habis oleh parasit yang kuberi makan. Randy tidak berhenti sampai di situ. Demi memastikan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik lewat jalur hukum biasa, dia bertindak lebih jauh dan kejam. Malam itu juga, semua akses perbankanku diputus. Dia memblokir rekening pribadi yang digunakannya untuk mengirim uang bulanan, dan membatalkan semua fasilitas kartu kredit atas namaku dengan alasan bahwa itu semua adalah fasilitas perusahaan yang hak penggunaannya telah dicabut. 3 bulan berlalu dalam tekanan mental yang luar biasa, hingga tibalah kita pada malam ini, malam sebelum sidang putusan perceraian kami di pengadilan agama. Randy, dengan segala kesombongannya yang telah mencapai langit ke-7, memutuskan untuk menggelar sebuah pesta pora besar di rumah utama kami. Rumah yang dulu kubangun dengan penuh rasa cinta, kini berubah menjadi tempat yang paling asing dan menyakitkan bagiku. Randy mengundang seluruh jajaran direksi, kolega bisnis, dan teman-teman sosialitanya. Suara dentingan gelas sampanye, tawa riuh yang bersahut-sahutan, dan musik yang berdentum keras seolah sengaja dirancang untuk merayakan kejatuhanku. Mereka memperlakukanku seolah-olah aku sudah tidak ada di sana, atau lebih buruk lagi, mereka menatapku dengan pandangan kasihan bercampur ejekan, mengikuti narasi yang disebarkan Randy bahwa aku adalah istri yang tidak tahu diri dan menderita gangguan mental akibat tekanan kerja. Aku berdiri di lantai atas, memegang 1 koper kecil berwarna hitam yang hanya berisi beberapa helai pakaian bekas yang kubeli sebelum Arunika sukses, serta beberapa buku catatan tua milik mendiang ayahku. Hanya itu yang tersisa dari hidupku. Saat aku mulai melangkah menuruni anak tangga, musik mendadak dihentikan atas perintah Randy. Semua mata di aula besar itu seketika tertuju padaku. Randy berdiri di tengah ruangan, memegang sebuah gelas kristal berisi minuman beralkohol, didampingi oleh Olivia yang mengenakan gaun malam berwarna merah menyala yang sangat kontras dengan penampilanku yang kusam dan lelah. "Perhatian semuanya," seru Randy dengan suara lantang, disambut tawa kecil dari para tamu undangan. Dia mengarahkan telunjuknya tepat ke arahku yang sedang berdiri membeku di anak tangga terakhir. "Silakan pergi dari rumah ini, Sarah. Bawa pakaian-pakaian serumu itu dan jangan pernah bermimpi untuk menyentuh 1 rupiah pun dari harta perusahaan milikku. Mulai besok, setelah hakim mengetuk palu, kamu bukan lagi siapa-siapa di dunia ini. Kembali saja ke desa dan jadilah petani daun busuk seperti maumu." Tawa terbahak-bahak meluncur dari mulut Randy, disusul oleh senyum sinis Olivia yang dengan sengaja memeriksa kuku jarinya yang dicat merah menyala, seolah-olah keberadaanku di ruangan itu bahkan tidak lebih penting daripada debu di kukunya. "Jangan lupa, Sarah," potong Olivia dengan suara yang dibuat manis namun beracun. "Keluar dari pintu depan dengan sopan. Jangan sampai koper miskinmu itu menggores marmer mahal milik Pak Randy." Dadaku naik turun menahan amarah dan rasa sakit yang luar biasa. Air mata yang sejak tadi kutahan, kini mengalir membasahi pipiku. Bukan karena aku meratapi kehilangan Randy, pria penjahat itu,
Melainkan karena aku meratapi betapa bodohnya diriku yang telah membiarkan warisan suci orang tuaku diinjak-injak oleh sepasang manusia iblis ini. Rasa sakit ini begitu mendalam, menciptakan sebuah ruang kosong di dalam hatiku yang seketika dipenuhi oleh satu hal, api pembalasan yang membara dengan sangat dingin. Aku tidak membalas makian mereka. Aku tidak berteriak histeris seperti wanita yang kehilangan akal sehat. Dengan sisa-sisa harga diri yang kumiliki, aku mengeratkan genggaman tanganku pada gagang koper, mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, dan berjalan melewati kerumunan tamu yang menatapku penuh hinaan. Tepat saat aku membuka pintu depan rumah, angin malam yang dingin dan rintik hujan langsung menyapu wajahku. Di belakangku, suara musik EDM kembali berdentum keras, disusul suara sorak-sorai pesta yang merayakan kepergianku. Randy merasa telah menang lotre. Dia berpikir dia telah berhasil menyingkirkan sang pencipta Arunika dan bisa menikmati seluruh kekayaan itu selamanya bersama selingkuhannya. Namun, saat aku melangkah keluar ke bawah kegelapan malam, sebuah senyuman tipis yang sangat dingin terukir di sudut bibirku. Mereka mengira malam ini adalah malam kemenangan mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa di dalam koper kecil yang kubawa ini, bukan hanya ada pakaian bekas, melainkan sebuah hard disk eksternal yang berisi seluruh kunci digital menuju gerbang neraka mereka. Sandiwara penindasan ini telah selesai, dan babak baru yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rintik hujan yang membasahi aspal malam itu terasa dingin menyentuh kulitku, namun tidak sedingin ruang kosong di dalam dadaku. Suara dentum musik pesta dari rumah yang pernah kubangun perlahan meredup seiring langkah kakiku yang menjauh menuju gerbang luar. Aku masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam sederhana yang terparkir 200 meter di bawah bayangan pohon besar. Di dalam mobil itu, seorang pria parubaya berambut pepat memandangku dari balik kemudi dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa iba sekaligus hormat. Beliau adalah pengacara Bhaskara, sahabat karib mendiang ayahku, pria yang mengurus seluruh legalitas awal perusahaan Arunika sebelum Randy memanipulasinya. "Kamu baik-baik saja, Sarah?" tanya Pak Bhaskara. Suaranya berat dan penuh kebapakan. Beliau menyerahkan selembar tisu dan sebotol air mineral kepadaku. Aku menyeka sisa air mata di pipiku dengan gerakan lambat namun pasti. Detik itu juga, aku memutuskan bahwa itu adalah air mata terakhir yang akan kukuras untuk meratapi masa lalu. Ketika aku menatap Pak Bhaskara, tatapan mataku tidak lagi memancarkan kerapuhan seorang istri yang teraniaya, melainkan ketajaman seorang ilmuwan yang siap membedah subjek penelitiannya. "Saya jauh lebih baik dari sebelumnya, Pak," jawabku, suaranya datar, dingin, dan tegas. Randy dan Olivia mengira malam ini mereka membuang seonggok sampah. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja melepaskan singa dari kandangnya. Pak Bhaskara tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan kebanggaan. Beliau menyalakan mesin mobil, bergerak perlahan meninggalkan kawasan perumahan elit tersebut. Di pangkuanku, koper hitam kecil itu kubuka. Di balik tumpukan pakaian bekas dan catatan usang ayahku, terdapat sebuah laptop tipis berwarna perak dan sebuah hard disk eksternal berkapasitas besar. Randy dan Olivia melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka meremehkan kecerdasan seorang wanita berpendidikan tinggi yang terbiasa mengurai rumus kimia rumit di laboratorium. Mereka berpikir karena aku diam, karena aku tidak membalas makian mereka di depan umum, aku menerima kekalahan itu begitu saja. Kesombongan narsistik Randy telah membutakan mata logikanya sendiri. Dia lupa bahwa di era modern ini, siapapun yang menguasai data dan infrastruktur digital, dialah yang memegang kendali mutlak atas sebuah korporasi. 2 bulan sebelum malam pengusiran ini, aku sudah mengendus aroma busuk perselingkuhan dan rencana sabotase mereka. Suatu malam, saat Randy mengigau dalam tidurnya setelah mabuk, dia menyebut nama Olivia dan menggumamkan kata, "hak paten." Keesokan harinya, aku tidak menangis atau melabraknya. Aku justru bertindak secara metodis. Sebagai kepala pengembangan produk, aku memiliki hak akses penuh ke server pusat laboratorium Arunika yang terintegrasi dengan jaringan komputer utama di ruang kerja direktur utama. Aku menggunakan keahlianku untuk menanam sebuah program pelacak data, keylogger, yang sangat halus dan tidak terdeteksi oleh antivirus standar korporasi ke dalam sistem komputer kerja Randy dan laptop pribadi Olivia. Program itu bekerja dalam senyap,
mengirimkan setiap ketukan papan ketik, setiap tangkapan layar dokumen, hingga riwayat percakapan pesan instan mereka langsung ke dalam penyimpanan awan, cloud storage, rahasiaku yang terenkripsi berlapis-lapis. Aku membuka laptopku di dalam mobil yang terus melaju menembus malam. Layar monitor memancarkan cahaya redup, menampilkan ribuan baris data yang telah berhasil kukumpulkan selama 60 hari terakhir. Disinilah, di dalam kegelapan malam, rencana silent takeover dirancang dengan presisi matematis yang kejam. Sambil memandangi baris-baris dokumen digital tersebut, aku mulai membedah setiap borok finansial yang dilakukan oleh Randy dan Olivia. Melalui rekaman data keylogger, aku menemukan fakta mengejutkan bahwa Randy telah bekerja sama dengan seorang oknum notaris bayaran berinisial Johan untuk memalsukan tanda tanganku pada surat perjanjian pranikah palsu yang mereka sodorkan di kantor. Mereka memindai tanda tangan asliku dari dokumen laboratorium lama, lalu menggunakan perangkat lunak penyunting gambar untuk menempelkannya pada lembar perjanjian baru yang menyatakan aku melepaskan semua hak atas Arunika. Mereka sangat amat ceroboh, Pak Baskara, ujarku sambil menunjuk sebuah salinan surat digital di layar laptop. Lihat ini. Mereka berpikir dengan memalsukan tanda tangan di atas kertas fisik, mereka sudah aman. Mereka tidak sadar bahwa setiap dokumen digital yang mereka buat memiliki metadata, rekaman waktu, tanggal pembuatan, dan alamat IP komputer yang digunakan. Dokumen perjanjian pranikah ini dibuat 3 minggu yang lalu di laptop Olivia, jauh setelah pernikahan kami berjalan 7 tahun. Secara hukum, ini adalah pemalsuan dokumen otentik yang sangat telanjang. Pak Baskara mengangguk sambil tetap fokus mengemudi. Secara pidana, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat sudah bisa menyeret mereka ke penjara dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun. Tapi kita tidak ingin menghentikan mereka hanya sampai di situ. Bukan, Sarah? Tentu tidak, Pak. Jawabku dengan seringai dingin. Menjebloskan Randy ke penjara karena pemalsuan dokumen hanya akan membuatnya kehilangan kebebasan fisik, tapi asetnya masih akan tetap ada di bawah kendali Olivia atau keluarga besarnya yang rakus. Aku ingin kehancuran total. Aku ingin mereka kehilangan segalanya, reputasi, kehormatan, uang, dan status sosial mereka, di depan orang-orang yang paling ingin mereka impresi. Aku kemudian beralih ke folder berikutnya. Analisis keuangan PT Nova Aurora. Ini adalah perusahaan cangkang yang baru saja didirikan secara rahasia oleh Randy dan Olivia. Rencana mereka sangat licik. Mereka bermaksud memindahkan 3 formula terlaris Arunika, krim anti penuaan ekstra kelor, serum pencerah kulit sari kunyit murni, dan lotion pelindung UV dari akar wangi, ke dalam kepemilikan PT Nova Aurora. Setelah hak paten dipindahkan, mereka akan sengaja membuat PT Arunika bangkrut secara finansial agar aku tidak mendapatkan apapun dari sisa pembagian aset cerai. Sementara mereka akan memulai hidup baru yang bergelimang harta dengan PT Nova Aurora. Namun, demi memuluskan rencana peluncuran saham baru, IPO, PT Nova Aurora ke Bursa Efek Nasional bulan depan, Randy membutuhkan modal likuid yang sangat besar untuk mengesankan sekelompok investor asing asal Singapura dan Jepang yang terkenal sangat ketat dalam memeriksa kesehatan finansial sebuah mitra kerja. Randy ingin tampil sebagai konglomerat muda yang sukses, bukan sekadar direktur perusahaan lokal. Untuk membeli jet pribadi sewaan, menyewa kantor mewah di kawasan pusat bisnis Jakarta, dan membelikan Olivia apartemen penthouse mewah atas nama mereka, Randy telah melakukan tindakan kriminal paling fatal dalam dunia korporasi. Dia secara ilegal memindahkan dana cadangan wajib dari rekening utama PT Arunika sebesar 45% dari total ekuitas perusahaan langsung ke rekening pribadinya tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham, RUPS. Randy mengira karena dia memegang jabatan sebagai direktur utama, dia bisa memperlakukan uang perusahaan seperti uang di dompet pribadinya. Dia berpikir aku hanya seorang wanita laboratorium bodoh yang tidak mengerti masalah akuntansi korporat. Disinilah kesombongannya menjadi tali gantungannya sendiri. Dia lupa membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan kita, Pak. Kataku dengan nada suara yang bergetar menahan kepuasan yang tertunda. Aku membuka berkas digital nomor 1, Akta Pendirian PT Arunika Kosmetika tahun 2019. Dokumen inilah yang menjadi pelindung rahasia yang sengaja disisipkan oleh mendiang ayahku dan Pak Baskara saat perusahaan ini pertama kali didirikan.
Randy, yang saat itu terlalu bernafsu untuk segera mendapatkan jabatan direktur utama, menandatangani akta pendirian setebal 100 halaman ini tanpa pernah membaca klausul-klausul kecil di bagian pasal-pasal akhir yang mengatur tentang perlindungan hak waris tunggal. Di dalam pasal 47 ayat 3 akta tersebut tertera sebuah aturan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh keputusan direksi manapun. Segala bentuk pemindahan dana cadangan wajib di atas 10%, atau pengalihan hak paten formula inti perusahaan tanpa adanya persetujuan tertulis berkekuatan hukum dari komisaris utama, yang posisinya dipegang secara seumur hidup oleh hak waris tunggal keluarga pencipta formula, Sarah, adalah tindakan kriminal penggelapan dalam jabatan yang secara instan membatalkan seluruh hak kepemilikan saham pihak pengelola, dan mengembalikan seluruh sisa ekuitas serta kendali perusahaan secara mutlak kepada komisaris utama tanpa kompensasi apapun. Randy telah memindahkan 45% dana cadangan wajib. Dia juga telah mengalihkan 3 hak paten tanpa tanda tangan persetujuanku yang sah sebagai komisaris utama. Secara hukum, sejak detik dia memindahkan dana tersebut ke rekening pribadinya, hak kepemilikan sahamnya yang sebesar 50% di Arunika telah gugur demi hukum. Dia sekarang secara teknis bukan lagi pemilik perusahaan. Dia adalah seorang penjahat penggelapan jabatan yang sedang menguasai aset orang lain secara ilegal. Semua bukti transaksi perbankan, rekaman percakapan saat mereka merencanakan pemindahan dana ini, hingga nomor rekening penampung di bank luar negeri sudah saya unduh dan saya susun dalam bentuk laporan forensik keuangan yang rapi, jelasku kepada Pak Baskara. Luar biasa, Sarah, kata Pak Baskara sambil menepuk kemudi mobil. Besok pagi, tepat saat sidang perceraianmu dijadwalkan dimulai di pengadilan agama, tim hukumku tidak akan pergi ke sana untuk memperebutkan harta Gonogini. Kami akan langsung menuju ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kejaksaan Agung dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyerahkan laporan ini. Kami akan meminta pemblokiran seketika atas seluruh rekening pribadi Randy, rekening Olivia, dan rekening PT Nova Aurora atas dasar penggelapan dana publik dan manipulasi pasar. Ketegangan di dalam mobil itu terasa begitu pekat. Namun itu adalah ketegangan yang membakar semangat. Kami tidak sedang merancang sebuah pembalasan dendam fisik yang kasar. Kami sedang menjalin jaring laba-laba hukum yang begitu kuat, yang akan menjerat Randy dan Olivia secara perlahan hingga mereka tidak akan bisa bernapas lagi di dalam dunia bisnis yang sangat mereka agungkan. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah hotel butik kecil yang tenang di pinggiran kota. Aku turun dari mobil, membawa kopetku, dan langsung menuju kamar yang telah dipesan atas nama samaran. Di dalam kamar yang sunyi itu, aku tidak berniat untuk tidur. Aku meletakkan laptopku di atas meja kerja yang menghadap ke arah jendela luar. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan program pelacak yang terpasang di sistem rumah utama kami, aku membuka akses ke jaringan kamera pengawas, CCTV, internal yang terpasang di ruang tamu dan area kamar utama. Akses yang juga lupa dicabut oleh Randy karena dia terlalu sibuk berpesta. Melalui layar laptop, aku menyaksikan sisa-sisa pesta pora yang memuakan itu. Ruang tamu rumahku dipenuhi oleh botol-botol minuman keras yang kosong, puntung cerutu yang berserakan di atas karpet bulu domba impor, dan beberapa orang kolega bisnis Randy yang sudah terkulai mabuk di atas sofa. Di tengah ruangan, Randy tampak berdiri dengan wajah kemerahan akibat pengaruh alkohol. Dia merangkul pinggang Olivia dengan sangat erat di depan beberapa investor asing yang masih bertahan. "Lihatlah wanita di sampingku ini, tuan-tuan!" teriak Randy dengan suara cadel yang dipenuhi kesombongan narsistik. Suaranya terdengar jelas dari pelantang laptopku. Olivia adalah masa depan bisnisku. Bukan seperti mantan istriku yang kusam dan hanya tahu cara berbicara dengan tanaman herbal. Bulan depan, dengan peluncuran PT Nova Aurora, kita akan menaklukkan pasar Asia Tenggara. Bersulang untuk kesuksesan kita. Semua orang mengangkat gelas mereka, bersorak-sorai merayakan ilusi kemenangan yang palsu. Olivia tersenyum lebar, menyandarkan kepalanya di bahu Randy dengan tatapan mata yang dipenuhi kelicikan dan ambisi. Dia merasa telah berhasil mendepakku dan menjadi ratu baru di istana ini. Namun, pengamatan forensikku sebagai seorang ilmuwan melihat sesuatu yang lain di layar monitor. Aku memperbesar gambar, zoom in,
ke arah meja bar kecil di sudut kamar utama tempat Randy dan Olivia kemudian masuk setelah pesta mulai bubar sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Aku melihat ekspresi mikro Olivia melalui kamera pengawas resolusi tinggi yang terpasang di langit-langit kamar. Ada perubahan drastis pada raut wajahnya saat Randy berbalik membelakanginya untuk mengganti pakaian. Senyuman manja Olivia seketika lenyap, digantikan oleh tatapan mata yang dingin, penuh kalkulasi, dan tampak sangat jijik melihat tubuh Randy yang mulai tambun akibat gaya hidup mewah yang tidak sehat. Olivia melangkah menuju meja bar, membelakangi kamera pengawas. Namun, dari sudut pantulan cermin di dinding, aku bisa melihat dengan sangat jelas gerakan tangannya yang gemetar. Dia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari dalam tas tangan mahalnya. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih, dia meneteskan sebuah cairan bening ke dalam gelas berisi minuman suplemen stamina dan alkohol yang akan diberikan kepada Randy. Aku menahan napas di depan laptopku. Jantungku berdebar kencang. Sebagai seorang ahli kimia dan botani, aku tahu persis apa jenis cairan itu dari reaksi perubahan warna minor yang terjadi saat cairan itu larut ke dalam alkohol kualitas rendah yang dibeli Randy demi menghemat pengeluaran pestanya. Itu adalah ekstrak konsentrat tinggi dari tanaman digitalis purpurea, sejenis tanaman herbal beracun yang jika dikonsumsi dalam dosis tertentu bersama alkohol dan obat penambah stamina, akan memicu lonjakan tekanan darah secara ekstrim dan menghentikan kerja otot jantung secara instan, membuat korbannya seolah-olah tewas karena serangan jantung alami, cardiac arrest. Keserakan ternyata melahirkan pengkhianatan di dalam pengkhianatan. Olivia, dalam ambisi gilanya, ternyata tidak berniat untuk mendampingi Randy selamanya. Dia tahu bahwa Randy adalah pria yang arogan dan tidak stabil. Rencana rahasia Olivia adalah membuat Randy ketergantungan secara fisik atau mengalami kecelakaan medis fatal setelah seluruh aset perusahaan dipindahkan ke PT Nova Aurora, sehingga dia bisa menguasai sisa harta kekayaan Randy sebagai ahli waris tunggal berdasarkan surat wasiat palsu yang telah mereka siapkan bersama. Pria bodoh, bisikku dingin ke arah layar laptop. Memandangi Randy yang dengan gembira menerima gelas minuman mau tersebut dari tangan Olivia tanpa curiga sedikit pun. Kamu mengkhianati istrimu yang tulus demi memuja seekor ular berbisa, dan sekarang ular itu sendiri yang akan menyuntikkan racun ke dalam nadimu. Tepat pukul 00.15 WIB, drama berdarah di dalam kamar itu mencapai titik klimaksnya. Setelah meminum habis cairan di dalam gelas tersebut, Randy tiba-tiba mencengkeram dadanya sendiri dengan ekspresi wajah yang sangat berkerut menahan rasa sakit yang luar biasa. Napasnya memburu. Matanya melotot lebar hingga urat-urat merah di bola matanya terlihat jelas. Dia mencoba berteriak. Mencoba memanggil nama Olivia yang berdiri 2 langkah di depannya. Namun, tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya selain erangan parau yang mengenaskan. Tubuh Randy yang besar itu ambruk ke atas tempat tidur king size kami. Kejang-kejang selama beberapa detik sebelum akhirnya terkulai kaku, tewas ketika dengan mata yang masih terbuka lebar menatap langit-langit kamar, menatap lurus ke arah kamera pengawas yang sedang merekam kematiannya. Olivia, dengan ketenangan seorang psikopat, tidak langsung menjerit. Dia berdiri diam di samping tempat tidur selama 5 menit penuh, memastikan dengan jemarinya bahwa denyut nadi di leher Randy benar-benar telah berhenti. Setelah yakin pria itu telah tewas, Olivia mulai menjalankan aktingnya. Dia sengaja menjatuhkan gelas kristal ke lantai hingga hancur berkeping-keping, merobek sedikit bagian atas gaun malamnya untuk menciptakan kesan kepanikan, lalu mulai menjerit histeris sekeras mungkin hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru rumah. Tolong! Tolong! Pak Randy serangan jantung. Tolong panggil ambulans. Jeritnya sambil menjatuhkan diri ke lantai. Berpura-pura menangis histeris saat para pelayan dan beberapa tamu yang tersisa mendobrak pintu kamar. Di dalam kamar hotelku yang sunyi, aku perlahan menutup layar laptopku. Ketegangan yang sejak tadi mengudara di dalam ruangan seketika berubah menjadi keheningan yang penuh dengan rasa puas yang dingin. Tanganku tidak bergetar. Jantungku berdetak dengan ritme yang sangat teratur. Semua orang di rumah itu, semua dokter ambulans yang akan datang, dan semua anggota keluarga besar Randy yang serakah akan mengira bahwa ini adalah murni kecelakaan medis akibat gaya hidup busuk Randy sendiri. Namun, mereka semua salah. Rekaman digital berdurasi 30 menit yang baru saja tersimpan dengan aman di dalam hard disk eksternalku adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang tidak akan kubongkar malam ini,
melainkan besok pagi, tepat saat Olivia mengira dia telah berhasil menggenggam dunia di dalam telapak tangan liciknya. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur hotel, memejamkan mata dengan sangat tenang di bawah sisa rintik hujan yang mengetuk kaca jendela. Besok adalah hari pembalasan yang sesungguhnya. Hari di mana keadilan hukum, kecerdasan digital, dan karma instan akan menyatu untuk menghancurkan topeng-topeng kemunafikan mereka di depan seluruh dunia. Fajar menyingsing di atas langit ibu kota dengan warna merah keemasan yang membelah sisa-sisa awan kelabu semalam. Bagiku, Sarah, udara pagi ini terasa jauh lebih bersih dan ringan untuk dihirup. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling merendahkan martabatku sebagai seorang wanita. Hari di mana sidang putusan perceraian di pengadilan agama akan melegalkan statusku sebagai janda miskin yang diusir tanpa membawa sepeser pun harta gonogini. Namun, takdir memiliki skenario yang jauh lebih megah dan adil. Pukul 8 pagi, aula konferensi pers di kantor pusat PT Arunika Kosmetika sudah dipadati oleh puluhan jurnalis dari berbagai media massa nasional, para pengamat bisnis, serta jajaran investor asing asal Singapura dan Jepang. Mereka datang bukan untuk meliput perceraianku, melainkan untuk menghadiri acara peluncuran saham baru, IPO, dan pengenalan PT Nova Aurora, perusahaan cangkang yang didirikan Randy dan Olivia untuk mengubur Arunika. Kematian mendadak Randy semalam tentu saja mengejutkan jagat bisnis. Namun Olivia dengan kelicikannya yang luar biasa berhasil meredam kepanikan pasar. Melalui siaran pers subuh tadi, dia mengumumkan bahwa meskipun sang direktur utama telah berpulang secara tragis akibat serangan jantung, roda bisnis tetap harus berjalan. Olivia ingin memanfaatkan momen duka ini untuk mendapatkan simpati publik sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai penguasa baru. Aku berdiri di balik pilar besar di koridor luar aula, memperhatikan suasana melalui celah pintu kaca. Di dalam sana, Olivia tampil dengan pakaian berkabung, sebuah gaun formal hitam pekat rancangan desainer ternama, kerudung tipis yang menutupi sebagian rambut bobnya, dan riasan wajah yang sengaja dibuat pucat untuk menciptakan kesan wanita yang hancur karena duka. Namun, pengamatan mikroku melihat sesuatu yang lain. Jari jemarinya yang memegang teks pidato tidak bergetar karena sedih, melainkan bergetar karena luapan adrenalin kegembiraan yang hampir tidak bisa dia bendung. Matanya melirik ke arah kursi para investor asing dengan tatapan penuh kepuasan. Dia merasa dunia kini berada di dalam genggamannya. Di samping Olivia, berdiri beberapa anggota keluarga besar Randy, paman dan sepupunya yang selama ini hidup menumpang dari uang hasil kerja kerasku di laboratorium. Mereka semua mengenakan pakaian mahal, tersenyum munafik di balik raut wajah yang dipaksa sedih, siap untuk membagi-bagi sisa kue kekayaan Arunika yang mereka kira telah bersih dari pengaruhku. Olivia melangkah dengan anggun menuju mimbar pidato. Suara langkah sepatunya berbunyi ritmis di atas panggung, menghentikan bisik-bisik dari para hadirin. Dia menyesuaikan ketinggian mikrofon, menarik napas dalam-dalam yang sengaja dibuat terdengar berat, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang bergetar penuh sandiwara. Selamat pagi, rekan-rekan media, para investor yang kami hormati, dan seluruh keluarga besar Arunika, ujar Olivia, suaranya terdengar serak, meniru nada seorang janda yang tersakiti. Semalam, kita semua kehilangan sosok pemimpin besar, Pak Randy. Beliau berpulang di tengah-tengah perjuangannya untuk membawa kosmetik herbal kita ke kancah internasional. Di saat-saat terakhirnya, beliau menitipkan sebuah amanah besar kepada saya, amanah untuk menyelamatkan masa depan perusahaan ini dari kehancuran akibat mantan istrinya, Sarah, yang tidak lagi kompeten dan menderita ketidakstabilan mental. Mendengar namaku disebut dengan begitu nistanya di depan publik, dadaku tidak lagi terasa sesak. Aku justru tersenyum dingin. Sandiwaranya begitu rapi, begitu meyakinkan, hingga hampir seluruh jurnalis di ruangan itu mengangguk-angguk penuh simpati. Oleh karena itu, lanjut Olivia dengan nada yang perlahan kembali tegas dan penuh kemenangan. Berdasarkan surat wasiat mutlak yang ditandatangani oleh Pak Randy sebelum wafat, seluruh kendali operasional Arunika, hak paten formula baru, serta kepemilikan PT Nova Aurora kini jatuh sepenuhnya ke tangan saya selaku direktur utama yang baru. Kita akan tetap melanjutkan peluncuran saham pagi ini. Riuh tepuk tangan bergemuruh di dalam aula. Olivia menegakkan kepalanya, menyunggingkan senyum kemenangan yang paling pongah yang pernah kulihat dalam hidupku.
Dia merasa telah memenangkan lotre terbesar dalam sejarah hidupnya, menyingkirkan sang istri sah, melenyapkan sang suami pengkhianat, dan menguasai harta miliaran rupiah sendirian. Gebar! Pintu ganda berlapis kayu jati di bagian belakang aula terbuka berdentum keras, memotong suara tepuk tangan riuh tersebut seketika. Seluruh hadirin di dalam ruangan, termasuk para jurnalis yang langsung memutar kamera mereka, menatap ke arah sumber suara dengan wajah terkejut. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan. Hari ini, aku tidak lagi menggunakan blus kusam atau pakaian laboratorium yang bernoda tanah. Aku mengenakan setelan blazer formal berwarna putih gading yang bersih, melambangkan kesucian niatku sekaligus ketegasan hukum yang kubawa. Rambutku yang biasa diikat asal-asalan, kini ditata rapi, memancarkan aura otoritas yang mutlak dan tak terbantahkan. Langkah kakiku yang dibalut sepatu hak tinggi berbunyi tegas di atas lantai marmer, memecah keheningan yang mencekam. Di belakangku, tidak lagi berjalan dengan koper miskin, melainkan didampingi oleh Pak Baskara yang membawa tas kerja kulit tebal, 3 orang penyidik senior dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kejaksaan Agung yang mengenakan seragam dinas, serta 2 orang petugas Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Olivia membelalakan matanya. Wajahnya yang semula dilapisi riasan tebal seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Mikrofon di genggamannya berderit keras karena tangannya mendadak bergetar hebat akibat kejutan psikologis yang tidak pernah masuk ke dalam kalkulasi otaknya yang licik. "Sarah?" teriak Olivia. Suaranya melengking tinggi, kehilangan kendali atas nada anggun yang dipamerkannya tadi. "Mau apa kamu kesini?" "Keamanan." "Di mana keamanan? Kenapa wanita tidak waras ini bisa masuk ke dalam acara resmi korporasi? Usir dia sekarang juga." 2 orang petugas keamanan internal kantor bergerak maju hendak menghadang langkahku. Namun, sebelum mereka sempat menyentuh ujung blazerku, salah seorang penyidik Kejaksaan Agung melangkah maju, mengangkat sebuah lencana emas dan selembar surat perintah resmi yang berstempel merah kedinasan. "Harap tenang dan tetap di tempat. Kami dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia diperintahkan oleh undang-undang untuk mendampingi Komisaris Utama PT Arunika Kosmetika, Ibu Sarah, guna melakukan penyitaan aset dan penangkapan atas dugaan tindak pidana korporasi berat." Suara penyidik itu menggelegar melalui pengeras suara, membuat kedua petugas keamanan langsung mundur dengan wajah ketakutan. Seluruh ruangan seketika riuh rendah oleh bisikan para jurnalis. Lampu kilat kamera, flash, mulai menyala bergantian, membidik wajah Olivia yang kini tampak sangat panik. Ekspresi mikronya memperlihatkan ketakutan yang luar biasa, sudut bibirnya berkedut, dan matanya melirik ke kanan dan ke kiri, mencari perlindungan dari keluarga besar Randy. Paman Randy, seorang pria parubaya yang perutnya buncit karena uang korupsi, berdiri dari kursi barisan depan dan menunjukku dengan jari yang gemetar. "Sarah, jangan membuat malu keluarga di depan investor. Kamu sudah diusir semalam. Kamu tidak punya hak sepeser pun di sini setelah perjanjian pranikah itu." Aku menghentikan langkahku tepat di depan panggung, menatap Paman Randy dan seluruh antek-anteknya dengan tatapan mata yang begitu dingin hingga mampu membekukan keberanian mereka. "Perjanjian pranikah yang mana, Paman?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, tertata, namun bergema penuh tekanan. "Apakah perjanjian pranikah palsu yang dibuat oleh Randy dan Olivia dengan memalsukan tanda tangan saya menggunakan perangkat lunak penyunting gambar?" Pak Baskara maju ke atas panggung, langsung mengambil alih podium dari tangan Olivia yang mematung. Beliau mengeluarkan seberkas dokumen tebal berkop surat resmi Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bareskrim. "Kami telah menyerahkan hasil uji forensik digital dari Laboratorium Kriminal Mabes Polri," ujar Pak Baskara dengan tegas ke arah para jurnalis dan investor. "Dokumen perjanjian pranikah fisik yang diandalkan oleh saudara Randy dan saudari Olivia dinyatakan palsu secara mutlak. Metadata digital membuktikan bahwa dokumen tersebut baru dibuat 3 minggu yang lalu di laptop pribadi saudari Olivia. Berdasarkan pasal 263 KUHP, ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara." Olivia mencoba mempertahankan sisa-sisa arogansinya. Dia mencengkeram pinggiran meja mimbar hingga buku-buku jarinya memutih. "Halah! Meskipun dokumen itu palsu,
Randy adalah direktur utama dan pemilik saham mayoritas 50% di Arunika. Sebagai penerus wasiatnya yang sah, aku tetap memegang kendali atas perusahaan ini dan PT Nova Aurora. Kalian tidak bisa menyentuhku. Aku melangkah menaiki anak tangga panggung, mendekatinya hingga jarak kami hanya terpisah oleh meja mimbar. Aroma ketakutan yang keluar dari tubuh Olivia terasa begitu nyata. Dia melangkah mundur satu tapak, menyadari bahwa dominasi mentalnya atas diriku telah runtuh sepenuhnya. Kamu benar-benar bodoh, Olivia. Kamu dan Randy terlalu sibuk menghitung uang yang belum menjadi milik kalian, hingga kalian lupa membaca aturan paling mendasar dari rumah yang kalian tumpangi. Ujarku dengan volume suara yang cukup rendah namun terdengar sangat jelas oleh barisan investor di depan. Aku memberikan kode kepada operator ruang multimedia di bagian belakang aula. Operator tersebut, yang merupakan salah satu staf laboratorium setiaku, langsung memutus video profil PT Nova Aurora yang sedang berputar di layar proyektor raksasa setinggi 5 meter di belakang panggung. Psst. Layar monitor raksasa itu berkedip sejenak, lalu menampilkan gambar yang membuat seluruh ruangan menahan napas serentak. Salinan Akta Pendirian PT Arunika Kosmetika tahun 2019, Pasal 47 Ayat 3. Teks hukum tersebut diwarnai dengan sorotan merah menyala pada bagian klausul mutlak pelindungan hak waris tunggal. Pak Baskara membacakan klausul tersebut dengan suara yang berwibawa. Segala bentuk pemindahan dana cadangan wajib di atas 10%, atau pengalihan hak paten formula inti perusahaan tanpa adanya persetujuan tertulis berkekuatan hukum dari komisaris utama, yaitu Ibu Sarah, adalah tindakan kriminal penggelapan dalam jabatan yang secara instan membatalkan seluruh hak kepemilikan saham pihak pengelola, dan mengembalikan seluruh sisa ekuitas serta kendali perusahaan secara mutlak kepada komisaris utama tanpa kompensasi apapun. Setelah teks itu terbaca, layar berganti menampilkan grafik forensik keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Lembar demi lembar bukti mutasi rekening menampilkan aliran dana ilegal sebesar 45% dari kas cadangan Arunika yang dipindahkan Randy ke rekening pribadinya, untuk membiayai kemewahan Olivia dan mendirikan PT Nova Aurora. Saudara Randy telah melakukan penggelapan dana korporasi secara ilegal tanpa mekanisme RUPS. Lanjut petugas OJK yang berdiri di samping panggung. Oleh karena itu, demi hukum, sejak transaksi pertama dilakukan 2 bulan lalu, seluruh hak kepemilikan saham Randy sebesar 50% telah dinyatakan gugur dan batal. Kepemilikan saham Ibu Sarah kini meningkat secara otomatis menjadi 100% mutlak. PT Nova Aurora dinyatakan sebagai produk dari tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan seluruh asetnya disita oleh negara untuk dikembalikan kepada PT Arunika. Mendengar penjelasan resmi tersebut, para investor asing dari Singapura dan Jepang langsung berdiri dari kursi mereka. Wajah mereka memancarkan kemarahan yang luar biasa. Mereka merasa telah ditipu mentah-mentah oleh sepasang penjahat amatir. Pimpinan delegasi investor Jepang melangkah maju, memandang Olivia dengan tatapan yang sangat jijik. Ini adalah penghinaan terbesar bagi institusi bisnis kami, ujar investor tersebut dalam bahasa Inggris yang fasih. Kami membatalkan seluruh rencana investasi, dan kami akan menuntut PT Nova Aurora atas tindakan penipuan investasi internasional. Olivia goyah. Kakinya seolah kehilangan tulang penyangga. Dia menoleh ke arah Paman Randy dan jajaran direksi yang selama ini menjadi sekutunya, mencari tangan yang bersedia menolongnya. Paman, tolong aku. Katakan pada mereka ini tidak benar. Kalian semua kan juga menerima aliran dana itu. Jerit Olivia dengan suara parau penuh keputusasaan. Namun, apa yang terjadi? Paman Randy dan para direktur lainnya justru melangkah mundur, menjauhkan diri dari Olivia seolah wanita itu adalah pengidap penyakit menular. Jangan bawa-bawa kami, Olivia. Bentak Paman Randy dengan wajah ketakutan, mencoba menyelamatkan lehernya sendiri dari jeratan hukum. Kami tidak tahu kalau kamu dan Randy melakukan penggelapan dana. Kami semua ditipu oleh wanita pelakor ini. Petugas, tangkap saja dia. Dia yang menghasut Randy selama ini. Melihat sekutu-sekutunya membuangnya seperti sampah tak berguna demi menyelamatkan diri sendiri, Olivia jatuh terduduk di atas panggung marmer. Air matanya mulai mengalir merusak riasan wajahnya yang tebal, mengubah penampilannya menjadi sosok yang sangat mengerikan dan menyedihkan.
Kehilangan reputasi total di depan orang-orang yang paling ingin dia impresi, dibuang oleh sekutunya sendiri, dan menghadapi kemiskinan hukum adalah bentuk karma yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar mengemis di jalanan. Namun, keadilan yang kubawa belum selesai menuntut balas. Aku melangkah mendekati Olivia yang sedang menangis terseduh-seduh di lantai panggung. Aku berjongkok di depannya, menatap lurus ke dalam matanya yang dipenuhi oleh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Kamu mengira ini adalah puncak dari hari burukmu, Olivia? Bisikku dengan nada suara yang sangat lembut, namun mengandung kedinginan yang menusuk tulang. Tidak, ini baru permulaan. Hukum korporasi hanyalah pembuka jalan untuk menebus rasa sakit hati yang kamu berikan kepada saya semalam. Aku kembali berdiri dan memberikan isyarat kedua kepada operator multimedia. Buka file video berkode, malam pesta, kamar utama. Perintahku tegas. Layar proyektor raksasa di belakang panggung kembali berkedip. Kali ini, yang ditampilkan bukan lagi angka akuntansi atau teks hukum yang membosankan, melainkan sebuah rekaman video kualitas tinggi, CCTV, yang diambil dari sudut langit-langit kamar tidur utamaku semalam. Seluruh aula konferensi pers mendadak senyap bagaikan kuburan. Semua mata tertuju pada layar yang menampilkan visual Olivia yang sedang berdiri di depan meja bar kecil di dalam kamar, membelakangi kamera namun wajah dan gerakannya terpantul dengan sangat jelas melalui cermin besar di dinding. Di dalam rekaman itu, terlihat dengan sangat detail bagaimana jemari Olivia yang gemetar mengeluarkan sebuah botol kaca kecil dari dalam tasnya, lalu meneteskan cairan bening ke dalam gelas minuman milik Randy, beberapa menit sebelum pria itu tewas kejang-kejang akibat serangan jantung palsu. Ya Tuhan, dia meracuninya! Teriak salah seorang jurnalis wanita di barisan tengah, memecah keheningan ruangan. Suasana aula seketika pecah menjadi histeria massal. Para jurnalis berebut merangsek maju ke depan panggung, mengarahkan kamera dan mikrofon mereka ke arah Olivia yang kini menjerit histeris sambil menutup kedua telinganya dengan tangan. Bukan aku. Bukan aku. Itu bukan racun. Itu hanya vitamin. Jerit Olivia dengan suara melengking yang pecah. Tubuhnya gemetar hebat seperti orang yang sedang mengalami paranoia akut. Dia merangkak di atas lantai panggung, mencoba bersembunyi di balik meja mimbar. Namun sorotan lampu kamera terus memburunya tanpa ampun. Dua orang petugas polisi wanita, Polwan, dari unit Jatanras yang sejak tadi bersiap di pintu samping, langsung berlari menaiki panggung. Dengan gerakan yang cepat dan taktis, mereka mencengkeram kedua lengan Olivia, menariknya berdiri secara paksa, dan mengunci kedua pergelangan tangannya dengan borgol besi yang bergemerincing keras. Klik! Suara besi borgol yang mengunci pergelangan tangan Olivia terdengar begitu memuaskan di telingaku. Itu adalah suara ketukan palu keadilan yang sesungguhnya. Wanita yang semalam berdiri dengan gaun merah menyala sambil mengejek koper miskin milikku, kini berdiri dengan pakaian hitam yang kusut, rambut acak-acakan, wajah yang coreng-moreng oleh maskara yang luntur karena air mata, dan tangan yang terikat besi kriminalitas. Sebelum petugas menyeretnya keluar dari aula, aku melangkah tepat di depan jalurnya. Aku menatapnya dari jarak dekat, memperhatikan setiap detail kehancuran psikologis di wajahnya. Tidak ada lagi rasa dendam di dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa puas yang mendalam melihat hukum sebab akibat bekerja dengan begitu sempurnanya. Randy mengkhianati saya, istri sah yang tulus membantunya dari nol, demi memuja wanita licik sepertimu. Ujarku dengan nada bicara yang sangat tenang, dingin, dan berwibawa. Dia membayar keserakahannya dengan nyawa di tangan wanita yang dia agungkan. Dan kamu akan menghabiskan sisa seluruh usia mudamu di dalam sel penjara yang dingin, meratapi setiap detik licikan yang kamu banggakan. Selamat menikmati sisa hidupmu di tempat yang pantas untukmu, Olivia. Olivia tidak bisa membalas kata-kataku. Dia hanya bisa menangis meraung-raung saat tubuhnya diseret kasar oleh petugas kepolisian melewati kerumunan jurnalis yang terus mengambil gambar wajah hancurnya, hingga ke dalam mobil tahanan yang sudah menunggu di luar gedung. Setelah badai keadilan itu berlalu dan aula kembali berhasil ditenangkan, aku melangkah menuju tengah panggung, berdiri di belakang mimbar utama yang kini sepenuhnya telah bersih dari noda-noda penjahat. Para investor asing kembali duduk di tempatnya, menatapku bukan lagi dengan pandangan meremehkan,
melainkan dengan rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa atas ketahanan mental dan kecerdasanku dalam mengeksekusi silent takeover ini. Aku menyesuaikan mikrofon, memandang lurus ke arah kamera-kamera media yang sedang menyiarkan acara ini secara langsung ke seluruh penjuru negeri. Rekan-rekan sekalian, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan kisah ini, ujarku, suaranya terdengar begitu jernih, mantap, dan dipenuhi oleh kebijaksanaan hidup yang matang. PT Arunika Kosmetika tidak pernah berubah. Jiwa dari perusahaan ini adalah warisan suci dari orang tua saya yang dibangun di atas kejujuran, alam, dan kerja keras yang tulus. Mulai hari ini, saya, Sarah, selaku pemilik tunggal dan direktur utama yang sah, akan memimpin langsung pemulihan perusahaan ini menuju masa depan yang lebih bersih. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan sejati yang akhirnya kembali ke dalam hidupku. Rumah utama, pabrik, seluruh hak paten formula, dan uang miliaran rupiah yang sempat digelapkan kini telah kembali ke pelukanku secara utuh melalui jalur hukum yang bersih dan tak terbantahkan. Kisah hidup saya adalah sebuah lembar pembuktian bagi kita semua. Kejahatan, kelicikan, dan pengkhianatan domestik mungkin bisa memberikan kemewahan dan kemenangan sementara yang terlihat sangat manis di mata manusia yang serakah. Namun, ingatlah satu hal, sebuah fondasi yang dibangun di atas air mata, rasa sakit, dan hak orang lain yang dizalimi, adalah sebuah bangunan rapuh yang sedang menghitung mundur hari kehancurannya sendiri. Jangan pernah meremehkan diamnya orang yang kamu injak-injak harga dirinya. Karena saat orang yang teraniaya itu memilih untuk tidak membalas dengan kekerasan fisik, melainkan bangkit menggunakan kecerdasan logikanya, mengumpulkan bukti dengan sabar, dan bersandar pada hukum kebenaran, maka alam semesta sendiri yang akan turun tangan. Karma tidak pernah salah alamat. Dia akan datang dalam bentuk instan yang paling meruntuhkan kesombonganmu, hingga tidak ada lagi sisa yang bisa kamu banggakan di hadapan dunia. Tetaplah menjadi orang baik, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menang.